Eh, Hari ini saya ingin berbagi sebuah pewahyuan yang kemarin mungkin saya baru dapat. Makanya saya coba kemarin bikin PowerPoint-nya dan puji Tuhan selesai. Dan judul dari pelajaran yang saya mau bagikan siang ini adalah, minta tolong dong tanyakan. Judulnya adalah apa alat ukurmu? Oke, judulnya apa saudara? Apa alat ukurmu? Kita ngukur pakai alat apa itu sebuah pertanyaan yang penting. Nah, lihat ini dulu. Sebelum kita lihat beberapa ayat, bahwa disadari atau tidak, bahwa sebenarnya banyak sekali orang yang hari-hari ini sedang tersandung dalam perjalanan mengikut Tuhan. Ada kata-kata yang gak enak yang mungkin saya perlu lepaskan. Kehadiran saudara siang ini sama sekali tidak menjamin saudara masih mengikut Tuhan. Mungkin gak enak didengar itu. Masihnya saudara beragama Kristen, itu sebenarnya tidak menjamin saudara sedang ikut Tuhan. Saya melihat bahwa hari-hari ini ada banyak sekali orang-orang yang sebenarnya sedang tersandung. Sebenarnya hati kita sama Tuhan sudah hambar. Kita sedang mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Dan ternyata kita seringkali masih menghibur diri dengan kita berkata, saya kan masih Kristen. Saya belum pindah agama. Saya masih ke gereja. Tapi sebenarnya sudah ada gap antara hati kita dengan Tuhan. Dan sementara saya renungkan ini, saya jadi ingat di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-23, Matius 16 ayat 23. Ini adalah teguran Tuhan Yesus kepada Petrus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Ini kalau saudara jadi Petrus sungguh gak enak. Saudara pasti bisa kepahitan. Enyahlah, apa saudara? Iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang, apa saudara? Dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saya tertarik dengan kata ini. Jadi ternyata Yesus saat itu mengkonfrontasi Petrus. Sebenarnya yang sedang diserang Yesus bukan Petrusnya, tapi spirit yang ada di pikiran Petrus. Saudara paham maksud saya? Nah, sementara saya renungkan ini, ada satu poin yang saya dapatkan, bahwa sebuah peringatan yang saya lepaskan pada siang ini adalah pikiran manusia dapat menjadi batu sandungan bagi orang percaya. Saya ulang, pikiran manusia ternyata dapat menjadi batu sandungan bagi orang percaya. Maksudnya apa? Saat saudara menjalani kehidupan dengan menggunakan pikiran manusia, siap-siaplah, saudara tinggal tunggu waktu tersandungnya. Ada banyak orang yang memulai kekristenannya dengan on fire. Antusias luar biasa dengan Tuhan, tapi dengan berjalannya waktu, tanpa sadar kita jadi menabung kekecewaan sama Tuhan. Kapan kita kecewa? Sederhana, ketika harapan-harapan kita tidak terwujud. Betul nggak itu? Nah itu sebabnya tanpa sadar sebenarnya hari-hari ini sebenarnya ada banyak orang yang sedang tersandung dalam pengiringan mereka sama Tuhan sebetulnya. Nah, itu, kenapa sampai kita tersandung? Sederhana, karena kita menjalani hidup dengan pikiran manusia. Nah sekarang, lihat dulu. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai 22, coba kita fokus dulu di sini. Sejak waktu itu, jadi sebelum Yesus tegur. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi kemana saudara? Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan.
dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu ini gak enak, dibunuh. Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kata dibangkitkan udah enggak kita fokusin karena udah terlanjur kata dibunuhnya dulu itu. Tetapi Petrus, jadi waktu Yesus cerita bahwa dia bakal menderita, dia bakal ditangkap, dia bakal dibunuh. Coba saudara perhatikan ini. Tetapi Petrus, coba saudara perhatikan ini, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Coba saudara bayangin, kalau saudara lagi ada di situasi itu. Saya lagi ngomong, tiba-tiba coaching ke depan, terus tarik saya dan tegur saya. Coba saudara perhatikan itu. Berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya Petrus tidak sependapat dengan apa yang Yesus sedang ceritakan, betul gak itu? Dia berani tegur Yesus loh, gila gak ini? Kenapa dia berani tegur Yesus? Dia pikir Yesus lagi salah ngomong. Coba, apa sih sebenarnya dasar dari keberanian Petrus menarik sampai menegur Yesus? Waktu Yesus cerita bahwa dia bakal menderita. Dia bakal ditangkap, dia bakal dibunuh, dia bakal disiksa. Ingat, waktu kita menjalani hidup berdasarkan pikiran manusia, kita pasti tersandung. Makanya Yesus tegur, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, karena engkau sedang memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan tidak yang sedang dipikirkan Tuhan. Nah waktu saya renungkan ini, apa sih dasar keberanian Petrus sampai selancang itu berani narik Yesus dan tegur Yesus? Simple, kalau saudara telusuri kronologisnya, mundur sedikit, sebenarnya apa yang terjadi? Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16 bilang begini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saya berharap saudara bisa nangkep urutannya terus saudara. Yesus tanya, kamu tahu gak siapa aku? Terus Petrus bilang, kau anak Allah, kau Mesias. Terus Yesus kasih konfirmasi bahwa jawabannya benar. Betul? Sampai di sini bisa ikuti saya? Dia ini anak Allah. Selesai dia ngomong statusnya anak Allah, Yesus mulai bicara bahwa dia bakal menderita, ditangkap, dibunuh. Sekarang mulai nangkep benang merahnya. Itulah yang membuat Petrus bilang, gak mungkin dong. Masa anak Allah ditangkap, disiksa, menderita? Lihat gambar ini. Yesus tuh kayak Superman pada zamannya. Mana mungkin Superman bisa dikalahin. Mati, gak mungkin, lebih gak mungkin itu. Saudara paham maksud saya? Track record Yesus mustahil dapat dikalahkan. Dia jalan di atas air. Waktu dia ke Gadara, begitu nginjak kaki, satu orang yang dirasuk roh jahat banyak banget itu sampai sujud nyembah Yesus. Orang mati udah 4 hari dibangkitin. Saudara paham maksud saya? Petrus lihat siapa Yesus, kemampuan Yesus. Terus Yesus bilang begini, aku bakal menderita, bakal digebukin, bakal mati. Gak masuk akal, jelas sampai di sini? Dia bilang gak mungkin. Maka dia berani tarik Yesus dan dia bilang, guru gak mungkin itu kejadian. Dan Yesus konfrontasi dia. Kapan kita tersandung? Waktu kita mikir, masa anak Allah menderita? Masa orang rajin berdoa tetap ngalami masalah? Masa orang udah pelayanan banyak tapi sepertinya gak ngalami pembelaan Tuhan? Hati-hati, apa alat ukurmu? Kalau engkau mengukur kehidupan dengan ukuran manusia, engkau tidak akan bisa jalan lama-lama dengan Yesus.
Coba lihat ini. Mengapa setelah memutuskan mengikut Yesus, maka proses pembaharuan pikiran harus segera dimulai. Jadi waktu saudara ngambil keputusan untuk berkata, aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Nah sejak saudara ngambil keputusan itu, maka tindakan selanjutnya yang harus saudara mulai adalah proses pembaharuan pola pikir. Kenapa? Lihat ini. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, jelas Tuhan sudah memberikan sebuah penjelasan kepada kita. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi, apa saudara? Serupa dengan dunia ini. Jadi Tuhan tuh gak mau kita sama dunia. Nah gimana caranya supaya kita gak sama dengan dunia? Bukan pakaiannya, bukan gaya-gayanya. Tapi harus dimulai perubahannya itu dari titik pikirannya. Makanya Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan, apa saudara? Budimu. Jadi Tuhan bilang, begitu kamu bertobat, cepet-cepet ya, pembaharuan pikiranmu harus dimulai. Nah mengapa? Jawabannya ini. Karena dunia dan kerajaan Allah memiliki alat ukur yang berbeda. Kalau saudara ikut Tuhan, pakai pikiran manusia, pasti gak tahan lama. Saudara pernah lihat orang yang waktu cinta mula-mula hebohnya minta ampun. Tapi seperti roket. Bus. Roket bingung ya? Gak pernah lihat kan roket? Kembang api aja. Kembang api itu begitu diledakin, itu akan melesat jauh tinggi. Sampai satu titik jatuh. Bukankah kita sering menyaksikan orang-orang yang waktu ngalami Tuhan tuh gila-gilaan on fire-nya minta ampun. Wah, itu benar-benar radikal. Tapi sampai satu titik, itu seperti kekristenannya gak ada bekasnya. Mulai bilang udah gak usah ngomong Tuhan-Tuhanan sekarang. Padahal dulunya ngomong Tuhan terus tiap hari. Kenapa sampai orang itu seperti itu? Simple. Karena orang tersebut tersandung. Kenapa tersandung? Karena kita telah menjalani hidup dengan pikiran manusia. Sementara waktu kita mengikut Tuhan, Tuhan bilang, hey. Sekarang kamu bukan lagi dari dunia. Kamu dilahirkan baru dalam kerajaan Allah. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa kerajaan Allah itu punya alat ukur yang berbeda. Maka saya beri judul sharing saya hari ini, apa alat ukurmu? Nah dengan cepat kita akan lihat beberapa perbandingan saja. Yang pertama, ukuran kebesaran itu apa sih? Ternyata ukuran kebesaran dunia sama ukuran kebesaran kerajaan Allah itu beda loh. Nah kalau saudara enggak ngerti ukuran kebesaran kerajaan Allah pasti kecewa deh. Lihat ini. Setuju dengan saya bahwa level kebesaran seseorang akan menentukan fasilitas yang dia dapatkan? Pendeta aja ada kelasnya kok. Ini kelas hotelnya harus bintang 5. Kalau ini cukup bintang 1, melati juga gak apa-apa. Itu ukuran kebesaran, itu menentukan fasilitas loh. Betul? Semakin tinggi posisi kita, semakin tinggi servisnya. Itu ukuran kebesaran menurut dunia. Tapi menurut kerajaan Allah apa sih? Lukas pasal 22 ayat 24 bilang apa? Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Kalau pertengkaran mungkin agak kasar, perdebatan. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, jadi waktu Yesus tahu apa yang lagi diperdebatkan, ternyata isunya apa sih? Isunya ternyata siapa sih yang terbesar di antara kita yang 12 ini? Yang paling hebat di mata Yesus siapa sih? Coba saudara perhatikan. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Perhatikan. Terus, tetapi kamu, saudara dan saya, tidaklah demikian. Beda gak itu? Ukurannya beda. Nah kalau saudara ngukur pakai ukuran dunia pasti kecewa dong. Karena ukurannya beda. Nah perhatikan ini, apa sih ukurannya? Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu
hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Loh, bikin pusing kan? Di dalam kerajaan Allah justru yang terbesar yang harus melayani. Di mata dunia yang terbesar itu yang dilayani. Kapan orang kecewa sama gereja? Ketika nggak dilayani. Itu kalau nggak percaya, tanyain bendahara. Itu perpuluhan gue yang paling gede sebetulnya tuh. Itu gereja itu nggak ada tuh kalau nggak ada gue. Kita ngerasa harus dihargai, harus dihormati. Kata kita ngerasa kita yang paling besar sumbangannya. Bukankah itu yang terjadi? Coba saudara perhatikan ini. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai apa saudara? Pelayan. Yang pertama, orang besar di mata dunia adalah yang dilayani. Tapi orang besar di mata Tuhan adalah yang melayani. Jadi hati-hati kita ini. Jadi waktu Tuhan nilai kita, berapa banyak, ada beberapa tipe pelayanan yang mungkin, masa saya ngelakuin itu? Pengusaha disuruh ngadarin kolekte. Itu contoh, kalau di sini kan udah enggak tuh ya. Kita udah gak main-main begituan. Tapi banyak ini, gila, gue disuruh ngiderin kolekte itu kantong. Ada orang-orang yang tersinggung loh digituin loh. Ingat baik-baik, di mata Tuhan, cara dia ngukur seberapa besar orang itu adalah ini. Bukan yang dilayani, tapi yang melayani. Oke, saudara bisa paham sampai di sini? Itu yang pertama. Alat ukur yang kedua yang saudara perlu pahami adalah ukuran kekayaan. Tolong orang-orang kaya jangan senang dulu. Lukas pasal 12 ayat yang ke-21, firman Tuhan bilang begini. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya terusik dengan kalimat kaya di hadapan Allah. Jadi ada dua versi orang kaya. Orang kaya di mata dunia sama orang kaya di mata surga. Apa itu? Kita lihat sebentar. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Ini akan memberikan penjelasan ternyata parameter kekayaan itu beda loh. Lihat ya, perhatikan. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka satu perumpamaan katanya. Ada seorang kaya. Kira-kira kaya di mata dunia atau kaya di mata Tuhan nih orang? Itu di mata dunia nih. Oke, lanjut. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi kalau ada pengusaha model ini kira-kira kaya banget gak ya? Sampai pusing nyimpannya di mana? Ini buat teman-teman yang kerja di bank, waduh itu makanan empuk nih orang nih. Nyimpen di saya aja, nyimpen di saya aja. Ini saking kayanya jadi bingung, ini naruh di mana lagi ya? Ini kaya banget ini. Perhatikan selanjutnya. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Terus, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, orang kaya kok dibodoh-bodohin. Pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang
mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi saya minta maaf dulu sama orang-orang kaya di ruangan ini. Jangan sok kaya deh kamu. Kita ini bangga banget jadi orang kaya. Tanpa bermaksud menghina saudara, enggak, bukan menghinanya. Cuma pengen ingetin aja, jangan sok kaya deh. Belum tentu di mata Tuhan kita ini kaya. Di mata orang kita kaya raya. Tapi belum tentu di hadapan Tuhan kita kaya raya juga. Bukankah level kekayaan jadi alasan kesombongan seringkali? Orang-orang kaya tolonglah bertobat. Nanti di kekekalan, saudara tuh belum tentu sekaya ini. Tapi orang-orang miskin juga jangan senang dulu. Belum tentu juga kita nih kaya di hadapan Tuhan. Jadi jangan senang kita ini. Orang miskin kan haleluya puji Tuhan, terusin. Enggak. Sama juga kita ini. Yang parah di mata dunia kita miskin, di mata Tuhan juga miskin. Wah itu paling parah itu. Jadi saya tidak sedang mempermalukan orang kaya, tapi cuma pengen nyadarin aja bahwa gini, hey, kita ini memang boleh kaya di mata orang, tapi belum tentu kaya di mata Tuhan loh. Lihat saudara, ukuran kekayaan itu beda loh ternyata. Benar-benar bingung, kalau saudara nggak ngerti bingung banget itu. Lihat 2 Korintus 8 ayat pertama sampai yang kelima. 2 Korintus 8 ayat pertama sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan ini. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin. Pertanyaannya, ini miskin di hadapan dunia atau di hadapan Tuhan? Ini konteks di hadapan dunia ya. Miskin, sangat miskin. Miskin aja udah parah, sangat miskin itu lebih parah. Namun, katakan namun. Katakan namun. Ini orang-orang miskin dapat penghiburan. Namun, mereka kaya dalam kemurahan. Wow. Terus, perhatikan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Terus, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Coba berhenti dulu. Sampai mereka tuh pengen ngasih sampai mendesak loh. Kalau gereja hari ini, diminta aja gak dikasih. Ini sampai Paulus ngerti, masih kurang. Paham ya maksud saya? Paulus tuh ngelihat, wah ini masih kurang nih. Sampai waktu ngasih udah jangan. Aku ngerti. Udah enggak apa-apa. Tapi mereka mendesak. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Jadi waktu dikasih, waktu amplopnya dibuka sama Paulus kaget. Waduh, banyak banget. Mungkin Paulus bilang, paling-paling juga segini gitu. Begitu dibuka kaget, ya ampun, kok bisa ngasih sebanyak ini? Karena Paulus nyadari gini, keadaan mereka sebenarnya belum siap ngasih di mata dunia gitu, masih kurang. Tapi perhatikan ini, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Apa poin yang saya mau sampaikan lewat ini? Lihat ini saudara, baca baik-baik. Parameter kekayaan di mata Tuhan. Bukan seberapa banyak harta yang berhasil kau kumpulkan, tapi seberapa banyak yang rela kau salurkan. Baca sama-sama yuk. Siap? Pelan-pelan. Kok ini terlalu semangat. Siap. 1, 2, 3. Parameter kekayaan di mata Tuhan bukan seberapa banyak harta, tetapi seberapa yang kita rela salurkan. Sekali lagi, kurang antusias kayaknya. Aduh kita ini, kalau begini-begini kurang rela kita nih. Ngomong aja kurang rela, apalagi ngehidupinya. 1, 2, 3.
Parameter kekayaan di mata Tuhan bukan seberapa banyak harta yang berhasil kita kumpulkan, tapi seberapa yang kita rela salurkan. Di mata dunia, orang kaya itu diukur dari berapa banyak harta yang dia berhasil kumpulin dong. Tapi di mata Tuhan itu beda ukurannya. Seberapa banyak harta yang dia rela salurkan. Jadi bisa saja kita kaya di mata orang. Sampai semua orang tunduk kalau kita lewat itu karena kayanya banget gitu. Sama semua apa aja bisa kita beli sepertinya. Tapi ternyata di mata Tuhan beda. Kita mungkin bisa saja kaya di mata orang, di mata dunia. Tapi di mata Tuhan kita bisa sangat miskin.